Oke, selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini kita berkumpul lagi ya di webinar Digimax dan kita akan buat ini secara rutin seperti janji kita di minggu lalu ya sebelum Lebaran. Pada hari ini kita akan lebih bahas mengenai peluang market emas di minggu ini. Jadi kurang lebih topik kita hari ini seperti itu. Ya. Dan kali ini saya nggak sendiri lagi dan formasi yang berbeda di beberapa webinar kemarin ya. Kemarin kalau di pertama itu ada Ibu Meli, sekarang ada Pak Dinal ya. Di minggu lalu juga ada Pak Demas ya. Jadi di kiri saya ya, tepatnya di kiri saya ada mentor juga dari Digimax, namanya siapa Om? Pak Dinal. Oke, Pak Dinal ya. Beliau juga sebagai mentor di Digimax. Dan satu lagi yang putih-putih, siapa namanya? Indah. Siapa namanya? Indah, Pak. Indah ya. Jadi kalau kemarin kita formasinya sering 3 orang, kali ini kita juga masuk di formasi 3 orang ya. Kalau di kemarin ada Bu Meli dengan partnernya ada si Shirley. Kalau di minggu yang lalu juga ada Pak Demas dengan apa ya? Rindi ya. Dan di kali ini kita masuk ke timnya Pak Dinal dengan Indah ya. Oke, untuk kawan. Oke, kita mulai saja untuk teman-teman di Digimax. Semoga sehat semua ya tentunya teman-teman di Digimax. Sekarang partisipan kita ada 13 orang dan mungkin ini akan bertambah terus nanti karena ada beberapa memang nasabah yang belum sempat ikut ya atau lagi terkendala dengan waktu ya. Tapi teman-teman yang terlambat bisa nanti saksikan siaran ulangnya di YouTube ya, karena ini akan kita putar di YouTube kembali ya mengenai webinar kita setiap harinya seperti itu ya teman-temannya. Oke, jadi apa dulu yang kita mau bahas nih Om? Ya, jadi materi hari ini kita nggak bikin slide-nya, jadi kita lebih fokus untuk melihat gimana sih perkembangan untuk market emas di 1 minggu ke depan. Mungkin saya buka dulu Om ya dengan teknikal ya. Jadi untuk teman-teman yang di Trading Like a Pro, mungkin teman-teman udah masuk melihat ya bahwa tadi pagi kita udah berikan juga ya. Ntar saya buka dulu. Oke, bentar. Oke, kita bukakan dulu di Telegram ya. Kalau teman-teman di Trading Like a Pro udah masuk ya, udah lihat juga di minggu ini atau di beberapa hari ke depan, kita lihat untuk di weekly area support dan resisten terdekatnya itu ya kemungkinan besar ya ini memang marketnya lagi downtrend Om ya, memang lagi downtrend dan area-area terdekat untuk posisi pembelian bagusnya adalah di area support 1 itu di harga 1852, support 2 1821 ya. Dan kemungkinan sih terjauhnya untuk di minggu ini ya, karena memang ada beberapa fundamental yang akan kita sampaikan juga di market emas. Kalaupun turun ini bisa terjauhnya sampai di 1762 seperti itu ya. Dan juga untuk area resisten belum, tolong dibacakan sama Indah ya. Resisten 1 berapa Indah? Di harga 1920, Pak. 1911 ya. Iya, 1911 ya. Oke, resisten 2 di 1940. Oke. Dan di resisten 3-nya ada di 1999. Ya. Oke, jadi kenapa saya silakan Indah ya, supaya kalau dengar suara saya kan pasti bosan teman-teman ya. Jadi kita silakan untuk wanita-wanita untuk sampaikan dulu ya, bahasa-bahasanya itu suara-suaranya jadi nggak bosan lagi ya teman-teman. Di resisten 3 ya, kemungkinan terjauhnya untuk emas di pekan ini ya, jadi untuk teman-teman kalau mau ditanya ini marketnya mau naik atau turun ya, kemungkinan besar ini akan lebih cenderung turun dulu ya, kemudian kemungkinan di hari akhir nanti di pekan ini kalaupun bisa naik kemungkinan terbesar sampai terjauh di antara resisten 2 dan resisten 3, kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin itu dulu pembukaan yang saya sampaikan ya sama teman-teman. Adapun mungkin tambahan, siapa tahu mungkin teman-teman dari tadi tambahkan ya, silakan. Mungkin dari analisa teknikal gimana Om di pekan ini? Kalau untuk pekan ini saya mengacu sama
tahanan di 1915 untuk pertama, di daerah Sukor itu 1870-an. Jadi kita lihat ke depannya kalau memang tembus di harga 915 itu kita antisipasi ya. Artinya tapi memang untuk akhir-akhir ini emas itu tertekan. Jadi kecenderungan untuk beberapa hari memang akan turun. Tapi ingat masalah tensi perang Rusia dan Ukraina itu belum sama sekali selesai. Jadi kita harus wanti-wanti jangan sampai terjadi sama dengan yang kemarin itu ada kenaikan sampai 70 poin, itu tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu. Jadi kita tetap pakai manajemen risk, artinya pakai batasan risiko yang teman-teman yang Anda inginkan, artinya batasan risiko sampai di mana, dan itu harus memang kita pakai SL. Atau memang bagi teman-teman yang transaksi long atau memang jangka panjang, ya memang harus siap untuk backupan dana, artinya siap untuk bagaimana bisa untuk top up. Kalau memang yang transaksi yang long atau jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Mungkin Indah ada mau tambahkan? Sama ya, kurang lebih sama. Oke. Oke, jadi teman-teman semua sekarang sudah ada 17 peserta dan kita mungkin akan lebih bahas mengenai antisipasi di market ya. Kapan sih kira-kira market ini akan bergejolak? Khususnya untuk bagian fundamentalnya. Nanti ini akan kita sampaikan ya. Untuk di fundamental sendiri ya, teman-teman bisa saya ada beberapa catatan di sini ya. Di fundamental untuk emas di pekan ini itu lebih fokus mengenai pertama ya, mungkin saya buka dulu ya, kita cari dulu ya sama-sama di website dulu ya, saya coba buka. Oke, kita buka coba di website. Kalau saya untuk lihat di fundamental tuh seperti ini Om ya. Kita masuk di trading ekonomik dan menariknya untuk di pekan ini coba kita lihat ada mungkin beberapa berita mengenai fundamental di US dollar. Kalau tadi saya udah cek juga, kemungkinan besarnya sih nanti akan muncul di pekan ini tuh yang inflasi rate. Ya, jadi kita buka inflasi rate. Makan dulu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk di pekan ini, di tepatnya tanggal 11 bulan 5, ya, atau mungkin di tanggal 11 ya, di hari Rabu. Ya, Rabu ini kalau di 12.30 waktu Eropa, kalau untuk di sini itu kurang lebih waktunya adalah waktu kisaran setengah 9. 20.30. Ya, kisaran setengah 9 malam ya, 8.30 tanggal 11 bulan 5 itu mungkin ada high impact yang mungkin di Forex Factory teman-teman nggak bisa dapat, dan ini adalah data inflasi Amerika. Ya, seperti kita tahu kemarin di bulan lalu ya, di bulan 4 tepatnya di tanggal 12 kemarin, dampak dari suku bunga ini itu dampaknya cukup besar ya. Coba kita buka ya untuk teman-teman di tanggal 12 bulan April ya. 12 bulan April itu kurang lebih di kisaran seperti ini ya. Oke, jauh ya. Nah, ini ya. 12 bulan April itu lonjakannya cukup lumayan ya. Itu memang ada beberapa range dari harga terendah ke harga tertinggi itu kisaran 30 poin ya. Ini disebabkan juga akibat inflasi ya, dan inflasi ini yang di Amerika Serikat juga seperti kita tahu itu naik ya. Nah, namun untuk di pekan ini kemungkinan besar itu diperkirakan akan menurun ya, yang darinya itu 8,5% dan itu memang tertinggi dalam sejarah Amerika Serikat ya. Ini akan diperkirakan akan turun kisaran 8,1. Dan ini kalau misalkan suku inflasinya turun, maka ekonomi Amerika ini akan baik. Ya, jadi kemungkinan besar di kisaran tanggal 11 teman-teman standby untuk jangan terburu-buru untuk beli dulu, lebih baik tunggu turun kisaran 20 sampai 30 poin untuk ambil posisi pembelian. Ya, itu tips untuk dari kita ya, untuk teman-teman bisa pertimbangkan juga, teman-teman trader juga. Dan yang kedua yang saya catat juga seperti yang disampaikan tadi sama Pak Dinal ya, kita bisa lihat bahwa tensi antara Rusia dengan Eropa ini masih berlanjut ya. Seperti yang mungkin kita ketahui ya, tadi saya sudah dapat juga di CNBC Indonesia, saya coba baca-baca dan di sini ada statement yang saya lupa ya di mana tadi saya simpan mengenai perang antara
Rusia dengan Ukraina ini merambat sampai ke Eropa. Iya. Ya, makanya kenapa kemarin sempat kalau misalkan ada beberapa yang sampai tanya mengenai perang Ukraina dengan Rusia ini kemarin, Coach, kalau misalkan harga emas ini naik, apakah disebabkan karena perang Ukraina dengan Rusia? Ya, jawaban saya nggak akan pengaruh gitu ya. Justru yang sebenarnya pengaruh seperti ini akan merambat ke Eropa dan itu jatuh ke perang dunia. Ya, jadi sebenarnya untuk di market emas ini antisipasi mereka jadi panic buying itu kemarin bukan karena antara Rusia dengan Rusia gitu, Rusia dengan Ukraina gitu, bukan gitu ya, tapi sebenarnya lebih merujuk kepada Eropa dengan Rusia ya. Nah, itu. Dan ini juga ya udah mulai banyak ya berita-berita tentang tensi perang ya udah mulai banyak juga muncul. Dan yang ketiga ya mungkin dari di pekan ini kita juga harus antisipasi ya untuk di market emas. Kalau untuk sejauh ini jangka panjang memang market emas ini masih bisa naik, kalau saya lihat memang naik ya. Karena kenapa saya bilang ini potensi untuk market emas ini bisa naik untuk jangka panjang? Karena pertama, kalau kita mungkin melihat dari tingkat inflasi ya yang mungkin akan ada di tanggal 11 nanti, kemungkinan sih kalau saya sih merujuk kemungkinan masih ada kejutan-kejutan yang terjadi dari tingkat inflasi ini, karena mengingat bahwa tingkat inflasi kemarin yang sampai 8,5% itu disebabkan karena anggaran COVID yang membengkak dan juga yang kedua dari minyak yang naik ya. Jadi anggaran minyak itu mengakibatkan inflasi yang besar-besaran, harga makin tinggi-tinggi di Amerika. Dan kalau kita lihat dari tensi perang ini juga ya, ini kan juga akibat tensi perang juga, akibatnya jadi minyak juga makin tinggi. Ya, coba kita buka di crude oil ya. Jadi crude oil ini patokannya kita untuk melihat mana nih crude oil ya. Ya. Nah ini, coba kita cek. Dan crude oil itu memang masih stagnan di harga tinggi juga sih sebenarnya. Jadi untuk di inflasi juga kemungkinan besar, mungkin kejutannya mungkin tingkat inflasi makin tinggi juga. Kemungkinan dari yang diperkirakan 8,1 kemungkinan besar bisa lebih tinggi daripada 8,5 gitu. Bagi saya lihatnya seperti itu. Jadi ini cuma dugaan saja ya, karena memang salah satu aspek terpenting juga untuk melihat dari inflasi ini. Kalau kita melihat ya di bulan April kemarin ya, kalau di bulan April kemarin inflasi meningkat akibat salah satunya di minyak juga ya. Di bulan April yang saya tandain ini itu kurang lebih ya di April ini harga minyak itu masih di angka 108 per barel ya, sedangkan untuk di bulan April dan Mei yang terbaru sekarang itu sekarang udah naik ya sampai di $111 per barel. Dan kemungkinan tingkat inflasi akan meningkat. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang agak ribet dengan fundamental ya, sebaiknya teman-teman perbanyak yang mungkin referensi lagi ya di media sosial juga banyak banget ya. Jadi ini akan berhubung kaitannya dengan inflasi ya. Misalkan ya contoh misalkan kita berarah ke mana nih? Berarah ke minyak ya. Minyak naik hubungannya apa dengan inflasi. Jadi kayak gini, kalau misalkan harga minyak naik, kebanyakan kan kita produksi barang itu kan pasti menggunakan transportasi. Mau kirim barang juga pasti pakai transportasi. Dan itu juga masuk dalam anggaran perusahaan. Ya, yang dimana kalau misalkan anggaran perusahaan ini membengkak ya, biaya-biaya ini membengkak juga di perusahaan, otomatis barang yang mereka produksi mau tidak mau harus dinaikkan juga harganya. Dan itulah sebabnya kenapa ini akan berpengaruh sama inflasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya bukan pakar ekonomi, jadi kita cuma mencoba menganalisa saja ya semampu kita ya, semampu saya juga. Sejauh pemahaman saya, seperti yang waktu di bulan lalu juga kita selalu antisipasi bahwa di akhir bulan April dan di awal bulan Mei itu memang market akan turun karena patokan-patokannya seperti itu, ya. Dan kemungkinan juga untuk di pekan ini potensi untuk koreksi untuk di market gold itu masih ada, ya. Cuman
sejauh ini kita lihat ini masih terbatas, ya. Oke, dan yang mungkin terakhir yang mungkin saya sampaikan ya dari saya pribadi, di pekan ini juga kita harus antisipasi ya, ini untuk jangka panjang juga, bisa pekan ini atau di beberapa bulan ke depan kita bisa melihat ke indeks dolar ya. Dolar. Ya. Oke. Iya, DXY. Oke. Kalau kita lihat sejenak untuk di indeks dolar sendiri, indeks dolar ini memang dari beberapa minggu terakhir ini menguat ya. Oke. Dan yang harus kita antisipasi ketika market indeks dolar ini menguat seperti ini, ya. Dan ini menguatnya nggak jangka pendek, ini menguatnya jangka panjang. Nih. Kalau kita lihat seperti itu, kemungkinan besar marketnya ini akan mengalami koreksi dulu, seperti itu, ya. Nah, saya coba cekkan dulu, ya. Ini kalau kita cek ya, dan ini tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Nariknya untuk indeks dolar ini udah tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Dan kalau misalkan ini koreksi, saya rasa sih koreksinya cukup dalam. Nah, kalau koreksinya cukup dalam seperti ini, teman-teman, kemungkinan besar emasnya akan naik. Ya, jadi teman-teman bisa antisipasi juga untuk penurunan emas ini sampai di harga berapa, teman-teman bisa pakai tadi support resisten di mingguan, ya. Dan kalau saya sih justru lebih cenderung untuk lebih pertahankan beli di emas. Iya. Ya, cuman untuk beli di emas ini usahakan di harga-harga support. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk di fundamental sendiri di pekan ini kemungkinan terbesarnya masih banyak mengarah untuk market emas itu naik. Ya, cuman tetap kita antisipasi marketnya bisa turun terlebih dahulu, kemudian dia lebih menguat di kurang lebih kalau saya lihat sih di akhir pekan. Ya, untuk di emasnya sendiri. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada mungkin mau pertanyaan, silakan chat aja pertanyaan yang mungkin akan teman-teman ingin tanyakan ya. Atau mungkin Om Dinal atau mau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ya. Soalnya ini mungkin agak lebih teknis ya dibandingkan yang kemarin, karena ini lebih fokus ke analisa kita pribadi gitu ya. Dan mungkin masing-masing analisa ini akan berbeda-berbeda. Cuman kalau saya sih lebih cenderungnya untuk di market emas ini di awal pekan ini sampai di hari Rabu kemungkinan besar akan turun. Ya. Oke. Jadi ada. Silakan yang mau tanya silakan di chat. Kita kembalikan ke emas ya. Ya. Kalau kita lihat emas juga sih kurang lebih ya. Kalau dari grafiknya ini masih di area jangka panjang ya, masih di area bullish ya, masih area naik. Ya. Kemungkinan besar sih kalau ada koreksi, saya rasa koreksi terjauhnya mungkin sampai di sini. Ini Om sudah di bawah 40% ya? Sudah. Ya. Yang ini ya? Iya. Ini RSI-nya. RSI udah di bawah 40, di bawah 30 nih. 30. Tadi sempat di bawah 30. Ini untuk mingguan Om ya? Ini daily. Daily. Ya, daily. Jadi kalau untuk yang jangka panjang silakan pakai ini, tapi kalau untuk teman-teman yang jangka pendek ya udah jauh saja yang nggak usah ini gitu ya. Sesuai dengan topik, artinya money memimpin teman-teman yang transaksi mau long ataupun jangka pendek, artinya memang harus ya batasan risiko yang harus kita siapkan sih sebenarnya. Ini kalau teman-teman lihat juga untuk jangka pendek ya kemungkinan ini sudah masuk area pembelian gitu ya. Ini belum ada yang tanya-tanya nih Om. Jadi mungkin saya nanya dulu sama Om Dinal nih. Boleh nggak Om? Oke, sejauh ini kalau Om Dinal sama Indah sendiri ya, Pak Dinal dulu ya, mungkin biasanya pakai analisis seperti apa dalam melihat market, khususnya di market emas? Biasanya pakai technical kah atau fundamental kah? Kalau gimana? Sebenarnya gini Om, teknikal dan fundamental itu memang harus sejalan ceritanya. Tapi kebanyakan sih karena kalau saya secara pribadi itu
transaksi itu jarang long, artinya jangka pendek, artinya stay of the counter, keluar masuk pasar. Bagaimana caranya itu, artinya kita transaksi itu secara pribadi ya, kalau bisa jangan kasih bermalam posisi. Nah, kalau saya artinya supaya enak tidur, artinya teman-teman juga bisa membatasi resiko yang ada, artinya karena dalam trading ini sebenarnya tidak ada dewa dalam trading. Artinya sebesar apapun yang kita miliki, artinya tidak ada yang sama sekali tahu ini kemana harga ya. Artinya naik atau turunnya, cuman memang pekerjaan market itu kan naik turun sih sebenarnya. Ya, cuma dua aja. Artinya kalau tidak lari ke bawah, dia pasti ke samping. Jadi teman-teman yang memakai teknikal atau fundamental itu sebenarnya, kalau bagi saya artinya kan teman-teman pasti semua punya planning tersendiri, punya strategi tersendiri, dan memang mungkin ada teman-teman berbeda sih. Cuman kalau saya secara pribadi ya mungkin kebanyakan untuk tergantung si nasabah Om. Kalau nasabah yang mau transaksi long, yang harus disiapkan itu adalah dana backupan. Artinya transaksi berapa ketahanan dana yang dia punya. Contoh dia punya 100 juta, ya berarti ketahanan dana cuma 100 poin. Nasabah tersebut kapan sih bisa dia batasi. Artinya saya mau transaksi sampai 30%, berarti dalam batas sampai 30% itu kita harus stop. Berarti ada batasan resiko yang memang ini kalau yang ingin transaksi long, artinya untuk jangka panjangnya. Nah, tapi kalau nasabah yang untuk jangka pendek ya bisa saja, artinya mungkin bisa kita Benar, saya catat dulu Om. Ya, sorry saya potong. Supaya teman-teman juga yang mungkin di rumah ya, yang nonton bisa lihat. Jadi kalau untuk di Pak Dinal tadi, saya ulang lagi Om ya. Tadi Pak Dinal bilang kalau untuk dari beliau sendiri ya, fundamental dan teknikal mereka biasa serahkan ke nasabah suka yang mana, seperti itu. Cuman yang menariknya dari Pak Dinal tadi yang saya tangkap ya, lebih fokus ke money management. Ya, jadi kita masuk aja ke money management ya. Sorry tulisan saya lumayan nih, berseni. Ya, jadi kalau untuk teman-teman dari Pak Dinal sendiri ya, mereka sarankan untuk yang menggunakan transaksi long, yang hold seperti itu, yang nggak mau nggak mau pakai SL, boleh pakai long, tapi tetap batasi resiko dengan batasi resiko sekitar 30% dari modalnya. Nah, dan siap untuk ketahanan dana. Betul. Oke, jadi untuk di Pak Dinal sendiri dia lebih mengarahkan pakai batasan resiko ya, ini kita sebut floating ya. Oke, berarti memang harus ditentukan juga ya, diperhatikan juga mengenai standar lot-nya juga ya, gitu ya. Oke, lanjut Om, gimana lagi? Nah, kalau untuk long tadi artinya kita serahkan sebenarnya nasabah ini maunya seperti apa, transaksi long atau jangka pendek. Nah, kalau transaksi jangka pendeknya ya mungkin alangkah baiknya kita tidak kasih bermalam posisi, artinya berapapun keuntungan dalam harian persentase dalam berapa hari, satu hari ini ada berapa poin atau berapa pips yang didapatkan, yang mungkin alangkah baiknya mungkin 5 kali masuk pasar, 2 kali salah, 3 kali menang, ya alhamdulillah, mungkin besok kita baru lanjut. Dan satu, bagaimana caranya supaya tidak bermalam posisi. Berarti yang dihindari dalam transaksi short ini, jangka pendek ini Pak, pokoknya satu hari ya atau close per day. Ya, mau itu profit ataupun ini loss, pokoknya tutup aja satu hari, tutup gitu ya. Jadi kalau untuk jangka pendek dari Pak Dinal sendiri ya, itu dibagi dua. Untuk teman-teman yang ingin jangka panjang, silakan untuk batasi risiko sampai 30% dari modal Anda. Sedangkan untuk yang menggunakan jangka pendek, pokoknya kita satu hari ini apa aja yang mau itu profit, mau profit banyak, mau profit sedikit, ya pokoknya kalau satu hari ini sudah selesai, jangan dibermalamkan, harus dijual, ya. Dan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sama Om Dinal, silakan ya di chat aja. Teman-teman, saya masih ada juga pertanyaan sama Om Dinal, tapi kita lanjut dulu sama teman kita ya, teman trader kita juga wanita ya, Indah. Kalau ini sendiri gimana dalam teknik trading, apa sih yang kamu biasa sarankan ke teman-teman trader itu sendiri, gimana sih caranya? Coba silakan.
Kalau saya sih biasanya memang gitu Pak, kita membantu analisa teknikal, Hmm. sembari kalau berita-berita fundamental bakal rilis, kita juga bakal combine bersama dan dianalisa sama-sama gitu Pak. Oke. Jadi tidak menetap pada teknikal saja, tidak menetap pada fundamental saja, dan selain itu emang lebih fokus ke short sih Pak, jadi main di Short, SR, iya, Oke. main di Pakai main, Oke. Jadi kalau main ini di sendiri pakai apa tadi? Supply demand gitu. main di iya. Oh gitu juga. Oke, jadi kalau untuk di sis Indah ini ya karena satu aliran dengan Pak Dinal ya. Jadi kalau untuk Indah sendiri lebih disarankan rekomendasikan untuk penggunaan trading yang short. Ya, jadi pokoknya satu hari ini kita clear aja. Pokoknya kita mau tidur ya satu hari kita selesaikan ya. Oke, belum ada yang tanya ya teman-teman ya. Saya banyak sekali pertanyaan ya untuk teman-teman kita khususnya di Pak Dinal sama Indah ya. Sambil tunggu ya teman-teman nanya, saya mau tanya lagi sama Om Dinal nih. Ini kan tadi ada kalau misalkan kita di short nih, saya tertarik sama yang short nih. Soalnya banyak dari teman-teman kita yang trading itu keluhannya selalu saya begadang, Pak. Ya waktu saya sama keluarga itu terbatas ya. Lama-lama saya pusing nih lihat market ini terlalu banyak merah-merahnya dan segala macam. Kalau misalkan kita menganut yang namanya transaksi short, pokoknya satu hari ini kita transaksinya mau itu profit maupun itu loss, yang jadi perhatiannya saya, kalau misalkan profitnya nggak masalah gitu ya, tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai satu hari itu saya lepas ruginya itu banyak banget. Nah, gimana sih cara antisipasinya untuk sehingga ya dalam satu hari itu kita close dalam satu hari itu floatingnya itu jangan sampai terlalu besar lah gitu ya, gimana caranya, mungkin dari entry-nya kah atau mungkin dari gimana cara kita pasang lot-nya atau gimana, silakan Om Dinar. Ya. Kalau saya secara pribadi sih untuk nasabah transaksi untuk apa memang untuk keamanan dana itu kan harus disesuaikan dengan artinya margin teman-teman yang mungkin ya dana 100 juta ya memang idealnya itu memang tidak transaksi 0,1, tapi ada sih juga memang nasabah yang mungkin saya bagusnya entry yang sekian 0,5 0,3, tapi memang harus ada batasan risiko. Satu yang dibutuhkan dalam transaksi sore itu ya memang yang pertama itu adalah komitmen yang konsisten. Oke, nah itu yang terpenting karena komitmen ya. Walaupun terkadang kita dalam satu hari full transaksi, ya artinya celakanya ya, maksudnya kita dalam 5 kali transaksi Om ya, kita masuk tadi sesi Asia, Eropa, Amerika dan Australia itu artinya dalam transaksi itu mungkin 3 kali masuk, 2 kali. Nah, artinya 2 kali benar, 3 kali berarti lebih masih ada resiko 1 kali ya, masih ada. Cuman yang memang yang harus diperhatikan itu adalah komitmen dan konsistensi. Karena kalau itu yang sudah ada dalam diri kita, insya Allah mungkin masih ya jalan. Tapi ya memang namanya manusia, kadang saya kenari, saya harus cari lagi nih. Artinya psikologi trading lagi yang goyang. Artinya itu yang sebenarnya yang terjadi karena komitmen dan konsistensi itu belum ada, belum. Artinya belum sama sekali. Artinya bisa kita tekankan kepada diri sendiri seperti itu. Jadi intinya poinnya itu ada komitmen sih. Belum ada yang nanya lagi Om. Saya hanya penasaran ya. Jadi teman-teman yang ada 17 orang ini kalau mau tanya silakan tanya ya. Di kolom chat aja bisa di chat pertanyaannya mungkin dari saya ke saya atau mungkin ke Pak Dinal atau mungkin ke Indah sendiri ya. Ini kalau misalkan dari segi teknikal ya. Kan kalau segi teknikal ini ada banyak nih Om. Tapi kalau saya ini teknikal yang Om Dinal sendiri suka pakai itu yang mana nih? Dalam short sendiri yang untuk short ya. Kalau short itu sebenarnya gini Om, artinya kan ada beberapa indikator yang di dalam, tapi kalau saya secara pribadi itu mulai dari awal sampai yang saya masih pakai itu tidak terlalu banyak sih Om. Artinya pakai RSI, simpel aja di bawah 30% silakan baik. Ada daerah mungkin daerah apa, tapi saya sesuaikan dengan daerah resisten dengan super Om. Karena kadang walaupun RSI mungkin kita daerah support itu sudah support 3, tapi kenapa harga masih turun? Karena memang ada dampak fundamental ini kita tidak bisa baca, artinya tiba-tiba kalau secara teknikal mungkin lah 80% sudah kita bisa buy, tapi kan tiba-tiba fundamental kayak kemarin ada tensi perang itu tidak ada yang tahu sama sekali, tiba-tiba
Ukraina itu dihantam Udah. roket rudal dan segala macam, itu kita tidak tahu sama sekali. Terkadang jadi memang untuk transaksi yang paling aman sih sebenarnya memang walau short ataupun long yang memang manajemen itu harus kita tekankan, artinya kita memang harus pakai sebenarnya, karena harga pun itu tidak tahu yang sama sekali, artinya arah mau kemana, naik atau turunnya memang, artinya tapi dalam prinsip saya satu, jangan pernah melawan tren. Oke, perhatikan tren juga ya. Tren itu artinya walaupun dana itu sampai margin kita sangat gede atau segala macam, tapi ingat tren itu jangan sampai dilawan seperti itu, karena kalau harga yang mau tren ke atas ya memang melari ke atas seperti itu. Kita tidak bisa untuk lawan market. Oke, thank you Pak Inal ya. Oke, mungkin saya ke Indah lagi nih ya. Hubung waktunya masih ada beberapa menit lagi, masih ada sekitar 6 menit lagi ya. Untuk di Indah sendiri, kalau untuk teknikal sendiri atau mungkin fundamental, ada Pace ya. Pace mau tanya nggak? Cek satu, cek. Oke. Oke, Pace mau tanya, Pace? Pace, mungkin mau tanya? Oke, ini ada nih. Coach, untuk trend up dalam minggu ini di seputar angka berapa, Coach? Itu saya ya berarti. Berarti kalau untuk saya ya, kembali lagi ya untuk Pace ya, di pekan ini ya, khususnya untuk di minggu ini, kalau untuk trend up, kemungkinan besarnya untuk trend up di pekan ini tuh masih tidak terlalu besar kemungkinannya ya, karena untuk kemungkinan terbesarnya memang untuk lebih ke downtrend ya, lebih ke tren turun. Tapi nggak ada apa ya namanya, nggak ada yang tidak mungkin di market ya, apalagi kalau untuk di hari Rabu nanti tanggal 11 itu ada inflasi ya, ada juga beberapa yang harus kita antisipasi juga seperti perang. Kemungkinan besar kalau misalkan itu inflasinya memang melonjak atau naik, kemungkinan besar marketnya bisa naik ke area resisten. Ya, kalau saya sih sederhananya pakai di area resisten saja ya untuk di Pace ya. Kalau untuk market naik di pekan ini, saya balik dulu ya. Oke. Ini bisa dicatat aja ya teman-teman. Kemungkinan besar terdekatnya sih 1912. Iya, 19, 12, 19, 15. Ya, sekitar itu, atau mungkin kalau paling terjauhnya, kalau saya sih lebih cenderung ya terjauhnya untuk di pekan ini mungkin cuma sampai di 1940. Ya, ini justru kita lebih waspada mengenai penurunan di market emas, karena memang secara teknik dan pola, kalau memang market ini koreksi ya kemungkinan terjauh bahkan bisa sampai di support 3. Ya 1762, yaitu paling terjauh sekali untuk di market emas di minggu ini ya. Jadi untuk Pace tetap perhatikan juga ya untuk di di market juga untuk jangka panjang ini. Di pekan ini kita lebih cenderung untuk turun ya, melihat di market ini lebih cenderung turun seperti di minggu lalu juga yang saya bahas sama Pak Demas sama Rindi juga tuh seperti itu. Kita lihatnya bahkan di time frame monthly itu justru lebih deras lagi turunnya. Ya, jadi teman-teman bisa antisipasi karena suku bunga juga sudah naik ya. Tinggal inflasinya ini yang tanggal 11 ini jangan sampai ada kejutan-kejutan lain gitu ya. Dan kalaupun di market emas ini bisa naik ya kemungkinannya kita lihat di hari Kamis atau di Jumat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pace ya. Oke. Ini lebih banyak bahas emas nih ya. Kalau di tempat lain kan kita lebih banyak bahas euro ya. Kalau di sini langsung di emas Pak. Ya, langsung di emas nih pada intinya. Oke Coach, terima kasih ya, sama-sama Pak C. Ya, jadi untuk yang ada kliennya juga, untuk teman-teman juga disampaikan bahwa untuk fundamental di market emas ya, kemungkinan besarnya sih kita perhatikan dulu akan turun juga ya, kemungkinan akan turun dulu ya, di area kemungkinan besar di sampai hari Rabu kemungkinan sampai 1821 ya. Mungkin di hari Kamis ataupun Jumat kalau marketnya nggak koreksi naik, ini mungkin akan turun terus ya sampai terjauh di 17.62 gitu. Ya, tapi yang paling kita sarankan untuk teman-teman yang trading juga jangan sampai Anda sell di ujung bawah ya seperti misalkan di hari ini
Ya ini tips yang dari saya beberapa kali saya lihat juga teman-teman itu karena lihat, wah kayaknya Pak Doni bilang ini mau ke 1762 nih, kita sell sekarang nih ya. Iya. Jangan juga guys ya. Itu namanya Anda kurang kurang apa ya? Ekonomi perdagangnya kurang jalan tuh ya. Yang di mana-mana kalau Anda mau sell tunggu dulu harganya naik, Pak. Ya. Jangan sell sekarang, ini harganya kalau di hari ini ya. Kalau kita lihat ini udah turun nih, Pak. Ya, kalau kita lihat turunnya, ini turunnya sudah sampai sekitar 23 poin. Ya, yang di mana yang kalau misalkan kita tahu bahwa di market emas khususnya pergerakan satu hari itu kisaran 20 sampai 30 poin. Kalau nggak ada berita. Ya, normal. Normalnya seperti itu. Jadi jangan gara-gara kita ada webinar seperti ini, teman-teman lihat jangka panjangnya kita mau harganya ke 17 berapa nih, wah kita sell sekarang Pak, banyak-banyak di sini ya. Marketnya naik kan bingung gitu. Ya, kemudian marketnya naik, lihat fundamentalnya aneh-aneh, terus teman-teman buy lagi di ujung atas. Nah itu yang paling banyak kejadian. Ya kurang lebih seperti itu kejadian yang paling banyak Indah sama Obinal ya. Jadi banyakkan dari teman-teman trader ataupun mungkin dari teman-teman kita yang masih baru trading itu lebih seneng di trading by friend ya. Iya. Trading by teman saya bilang seperti ini, katanya mau naik, katanya mau turun gitu ya. Ini untuk teman-teman ya. Kalau memang jangka panjangnya ini mau turun, sebaiknya ini ya tips dari saya, Anda menunggu ya, ini saya udah kasih gambar ya di market ini. Anda lebih baik menunggu sell banyak-banyak itu di area resisten. Ya, contoh misalkan di hari ini naik misalkan 1895, ini boleh banyak-banyak di sini beli. Ya sell ya. Naik lagi mungkin 1907, ini banyak-banyak borong aja nih, sell di sini. Ya kalau memang jangka panjangnya mau turun. Tapi kalau misalkan Anda lihatnya ini wah kemungkinan besar nih gara-gara banyak berita fundamental menyatakan harganya bisa naik meroket sampai di 2000 kembali ke atas ya. Ya teman-teman bisa buy sekarang di sini. Ya. Dibandingkan teman-teman nanti naik sampai di 219 berapa baru teman-teman buy, ya terlambat guys ya. Jadi tolonglah untuk teman-teman juga gunakan matematika dagang sederhana gitu ya. Kalau mahal ya kita jual gitu, kalau murah ya misalkan seperti ini ya kondisi 20-30 poin ya udah kita beli seperti itu ya. Mungkin ada mau tanya lagi ya teman-teman, silakan. Udah banyak yang ini ya. Oke, saya rasa cukup ya. Teman-teman juga nanti yang teman-teman di webinar pada hari ini yang ingin nonton siaran ulangnya bisa masuk ke YouTube, nanti akan saya sertakan linknya khususnya di link Telegram Trading Letter Pro ya. Saya rasa cukup untuk hari ini teman-teman yang trading, happy trading semua ya. Semoga sehat selalu. Oke, ini aja mungkin kita sampaikan. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan all the best teman-teman.